Iya ya, saya tahu banyak di antara kalian yang ketika belajar reading comprehension itu pengajarannya cuma dikasih soal lalu disuruh jawab, pengajarnya keluar mungkin ngopi-ngopi di kantin, 1 jam kemudian balik dan bilang, oke saatnya kita periksa, nomor 1 jawabannya A, nomor 2 jawabannya B. Mungkin seperti itu. Relax, I got you on this. Di video perkenalan channel ini saya berargumentasi bahwa berdasarkan observasi dan investigasi saya selama 10 tahun terakhir keluar masuk puluhan sekolah yang ada di Sulawesi Selatan, ternyata saya menemukan bahwa pengajaran reading comprehension itu masih sangat kurang. Kurang dalam artian pemberian teori atau latihan itu jarang dilakukan. Malahan langsung ke tugas jawab soal dan pembahasan yang cuma ngasih tahu jawabannya apa tanpa memberitahu kenapa bisa itu jawabannya dan teorinya apa. Kenapa begitu? Jawabannya simple. Mereka juga nggak ngerti-ngerti amat sama apa yang mereka ajarkan. They actually don't know what they're doing. Sehingga mungkin banyak di antara kalian yang masih bingung konsep untuk bekerja dan menyelesaikan soal reading comprehension ini. Disclaimer, kalau ternyata pengajar kalian memberikan asupan materi dan pengajaran yang baik, ya syukur. Dan saya percaya kok yang seperti itu ada walau mungkin tidak banyak. Untuk menutupi celah tersebut, jadinya saya buat konten khusus untuk memberikan kalian pencerahan tentang bagaimana bekerja dan menyelesaikan soal reading comprehension. And this is 10 tips pengerjaannya yang mesti kalian tahu. 1. Kalian bisa menjawab soal reading bahasa Inggris dengan menggunakan teori-teori menjawab soal bacaan bahasa Indonesia. Itu pun kalau kalian pernah diajarkan tentang hal itu ya. Karena pada dasarnya teori-teori tentang bacaan di mata pelajaran bahasa Indonesia itu kebanyakannya diambil dari teori-teori bacaan reading comprehension di bahasa Inggris yang kemudian dialih bahasakan dan dimodifikasi sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan materi bahasa Indonesia itu. 2. Selalu lihat soal terlebih dahulu baru bacaan atau pilihan atau keduanya secara bergantian. Kenapa begitu? Logikanya simpel. Kita cari tahu dulu apa masalahnya, baru kita cari tahu solusinya apa. 3. Selalu berusaha cari keyword yang terdapat pada soal ataupun opsi. Karena keyword akan sangat membantu kita menemukan jawaban secara cepat dan tepat. 4. Kalian nggak harus baca keseluruhan dari suatu teks untuk menemukan jawaban atas soal tersebut. Bahkan terkadang, kalian nggak perlu baca teks tersebut sama sekali untuk menemukan jawabannya. Like it's so magical. How so? Ada di poin kelima. 5. Teknik speed reading yang umumnya ada 2, yaitu skimming dan scanning, adalah salah satu kunci sukses untuk mengerjakan soal reading comprehension. Karena itu berhubungan dengan kecepatan kalian dalam menemukan keyword atau kalimat tertentu yang dibutuhkan oleh soal. 6. Kunci lainnya untuk mengerjakan soal reading comprehension adalah mencocokkan. Ya, mencocokkan antara pilihan dan bacaan. Semakin mirip suatu pilihan dengan narasi bacaan, maka akan semakin besar probabilitas atau kemungkinan bahwa opsi itu benar. 7. Ingat bahwa umumnya pilihan yang ada pada soal reading comprehension itu terdiri dari 1 pilihan salah, 1 pilihan pengecoh, 1 pilihan benar, 1 pilihan lebih benar, dan 1 pilihan paling benar. Nah, pilihan paling benar ini nih yang kalian mesti cari tahu. 8. Karena ini soal berbahasa Inggris, jadi tentu penguasaan dan pemahaman terhadap vocabulary menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. 9. Selalu gunakan otak kalian untuk berpikir logis, untuk menganalisis soal, pilihan, dan bacaan. Karena bagaimanapun ini adalah soal reading comprehension, yang artinya pemahaman bacaan. Yaitu sejauh mana kalian memahami bacaan yang diberikan, ditandai dengan benarnya jawaban kalian terhadap suatu soal. Saya jadikan ini poin ke-9 karena sebenarnya nggak terlalu penting-penting amat dibandingkan poin-poin sebelumnya, but it's worth to be given as a disclaimer. 10. Ketika kalian telah mengunci satu opsi sebagai jawaban yang kalian pilih, lakukan check and recheck, bahkan triple check untuk menguji dan memastikan bahwa opsi tersebut adalah yang paling benar. Itulah tadi 10 tips untuk bekerja dan menyelesaikan soal reading comprehension. See you all on the next meeting. Disclaimer kalau ternyata pengajar kalian belibet. Disclaimer kalau ternyata pengajar kalian memberikan asupan materi dan pengajaran yang baik, ya syukur.
Anjing, kenapa selalu lupa bagian itu? Dan saya percaya, ya mungkin karena saya agak kurang percaya bahwa yang begituan tuh banyak.